Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel. Hari ini saya akan membuat video CRUD sama reset password sama yang lainnya. Nah, jadi yang pertama ini kan saya pakai aplikasi alat musik. Jadi kita buat dulu database barunya, misalnya musik. Nah, ini kan musik. Kita buat ada table user. Bentar, ini di user. Hmm. Ini di user ada ID user pasti. Terus ada nama user. Nama user. Terus ada password. Terus ada ID level. ID level. Terus ini ada ini ya. Create Java update create add sama update. Ini itu step. Terus ini tuh kita pakai backend aja. Terus ini varchar. Ini juga varchar. ID level ini backend. Gini ya. Atau enggak auto include. Hmm, 11. Ini 20. 55. 255. 20. Ini enggak ada. Terus yes. Terus ini kan primary. Terus
Ricky, berarti ini itu Ricky. Nggak ada for Ricky ya. Brewery. Ya sudah, yang penting kan gini. Mending 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 langsung buat di sini. Klik kanan, sorry, opening terminal, PHP, artisan, serve. Terus PHP, artisan, make, kita buat controller dulu. Di controller, control, terus PHP, artisan, make. Model, models, terus PHP, artisan, make, migration, create table, create user table. Terus ada table barang, terus ada table level, terus ada table level. Apa lagi habis detail jabatan, detail jabatan, karyawan, detail jabatan, detail jabatan karyawan level, pembeli, pengiriman, pembeli, pengiriman, retur, transaksi. Oke, nah itu sudah semua di kita belum buka folder. Folder
Ini tadi controllernya ada masuk, modelnya ada masuk, kemudian database migrationnya sudah masuk. Nah, ini kan user. Kalau user, database migration, user. User tentunya ada ID user. Terus ada nama user sama ada password. Terus ada big integer. Formattingnya lagi level. Terus kita buat table ini ring ID level, kemudian references ID level, kemudian di table level dia on delete ini kalau misalnya di sini delete, yang di sana juga ke delete. Case okay. Itu. Nah, habis table user ini ada table barang. Table barang ada ID barang, kode barang, nama barang, jenis, harga, stok. Nah, harga ini kita pakai big integer. Stoknya kita pakai integer. Gimana sih? Terus ada date. Terus level, cuman ada ID level sama level. Terus di detail ini ada ID detail, terus ada ID barang, terus ID transaksi, ini unsigned big integer,
kita di sini aja. Kan ada ID user, nama user, password, ID, level, terus di barang ini ada ID barang, kode barang, nama barang, jenis, harganya, bikin, stoknya, integer, tanggal. Oke, terus level pasti udah oke. Kita ke detail. Ini detail, ID detail, ID barang, ID transaksi. Terus harga. Ini seperti tadi. Harga harga jumlahnya varchar string ya. Ada take terus di jabatan jabatan terus di karyawan jadi karyawan terus ID user terus terus halaman ini string karyawan string ID user ini unsigned integer. Ini tadi di detail belum dibuat ininya, di copy aja. Ini kan ID barang on barang, ini ID transaksi on transaksi gitu. Ini kita buat relasinya. Terus karyawan ID user, nama karyawan, ID jabatan.
telepon. String harusnya pakai char, tapi ya sudahlah. Terus email, alamat, saya jadi kepikiran kalau kita kan buat videonya setengah-setengah, nanti bajunya setengah-setengah, latar belakangnya setengah-setengah. Iya lah. Aku mikirnya gini, Apa? Bapak minta satu video, apa bisa? Habis berapa jam? Sambung-sambung. Bikinin aja pasti lama satu. Itu kan pasti belum jadi. Yang itu dibikin video juga ya? Yang di Enggak. Enggak. Iya. Maybe minggu depan aja. Pembeli. ID pembeli. ID pembeli. Terus mana tadi ID user? Jadi ini targetnya mau bikin sampai Rencana sih login. pasti hampir sejam. Sambungnya itu loh, YouTube mau yang nerima ya, berjam-jam gitu. Mau kok. ID user. Terus ada string nama. Terus pengiriman. Buat pusing aja. Gak salah pengiriman. Retur. Juga gak usah dulu lah, transaksi aja. Karena kita belum pakai pengiriman dan retur. ID transaksi. ID transaksi. Kemudian ada ID karyawan. Ya. Terus ada pembeli. Udah jam segini loh. Jam berapa Bapak tuh masuk? Gak tahu. Bapak pernah jam berapa?
integer. Aduh, Ini belum sampai model sama controller. hmm? Model sama controller belum. Eh, yang betul. Bapak nggak lihat di tengah. Kakak kelas. Ada kakak kelas ngomong nggak nonton sampai akhir. Bapak biasa cuma nonton yang depan atau enggak yang belakang? Mastiin kita tuh udah jadi apa belum ya? Uh-uh. Iya deh, mereka udah ganti baju. Habis ini deh total harga. Ininya nanti aja nih istirahat. Yang Pak Ibu yang kedua. Total harga kita buat back Berapa menit in aja? Apakah ada guys? pasti gak sih 2 jam. Ini belum apa-apa. Ada 5. Ini ada 5 jam. 5 jam ditambah misalnya ada. Jadilah mungkin 7 jam. Balasnya langsung aja. Buang waktu banget. transaksi. Udah sini. Save all. Wih, cepat ya. Ya, Wih, baru ini. ngeri banget ngetiknya cepet cuy. Baru ini. Mana ya? Ini. Oh, untung belum migrate. Kita mau pindahin dulu. Nah ya. Ini. Jadi dia jabatan dulu. Rename. Jabatan dulu. Habis jabatan level. Oke, delete. Oke. Level. Isinya kan bisa di itu. ID. Entah level cuma ada 2. Sama string. Nama level. Nah, di level ini kedua. Terus Nggak diurutin boleh nggak Res? nggak bisa. Level terus ada user. Ini fungsinya apa? Pajangan ya? Terlalu panjang. Terus barang. Ini lebih gampang kok. Habis barang, pembeli karyawan transaksi. Pembeli karyawan tujuh. Terus pembeli karyawan transaksi. Kita ngapain? Terus Sama Pak Abel. detail. Sini Job, gantiin Job. Sini tengah. Masuk video. Detail. Pengiriman tadi nggak ada retur, nggak ada. Selesai. Controller sama model udah. Udah dong. Hmm. PA 3
Migrate. Oke, yang pertama itu kita public public function tampil table. Terus ini itu nah return db table get, dia mengambil semua yang ada di table. Nah, kemudian ada lagi itu cek data table di mana get ini ganti jadi di mana parameter, kemudian ada first, dia mengambil yang pertama. Kemudian ada lagi insert data. Insert data. Terus table ada parameter data. Terus dia insert parameter data. Terus ada lagi public function get where get where ini adalah ada table dan where. Table where ditunjukin ya. Fine. Ditunjukin. Saya baru tahu kamu kayak gitu. Fine. Gak apa-apa. Fine. Jangan masuk lagi, keluar. Nah, jadi ini itu public function lagi. Update. Update data. Data ini ada table, where, sama data. Parameternya ada 3. Jadi dia itu insert, update, data, return table. Ini tuh fungsi update. Kamu nggak mau sambil makan? Beli lah. Nanti beli dulu kan, saya lanjut. Ya, aku nggak bawa Oh, belum cair nanti. nah, jadi kamu makan apa? Nanti MBG. Oke, oke. Mungkin nanti hari Kamis atau Rabu malam baru cair. Oke. Jadi tunggu MB. Ini ada delta.
bukannya nasi MBG dikit ya? Aman itu. Ya Kan sudah. ada Hendrik. Ini barter. Where terus ada fungsi join. Fungsi loopnya. Join. Terus satu Ada sosok layar keganti. nggak ada. Ada, Apa itu? ada sosok layar keganti. Ini table satu, Bentar lagi. Tuh kan. table nggak ada. Ini itu left Boleh kayak gitu. boleh. Table 2. Nah, table 2 parameter font satu dari 0 ya. Kemudian font lagi table 2. Mengapa 0 sama 1? Karena array itu mulainya dari 0 sama dengan terus ini itu get. Jadi modelnya itu begini ya guys. Terus Udah bisa. Udah. terus kita buat Berarti udah. belum, kita buat view-nya dulu. Jadi di view ini dia ada header, ada menu barnya, terus ada header menu dash, kita buat aja dashboard, terus ada footer. Nah, jadi nanti di controller itu kita pakai echo view header kan htm. Nah, ini tuh bagian header, tutup ini tuh bagian footer. Menunya nanti. Kamu bikin login. Iya. Terus ada login. Nah, memanglah si Jopian login sama register. Kita buat login sama register dulu. Tatapannya kosong. Menu kamera. Itu lagi free time loh. Terus di foto. Coba jelasin dulu yang foto tadi. Tatapannya kosong. Lihat kamera. Matanya melotot. Rambutnya ke depan. Ngerinya itu tatapannya kosong. Kamu tunjukin fotonya gitu ya. Iya. Yang penting tuh yang satu lagi bro. Itu paling aibnya itu. Jadi dari kemarin kita buat video itu ngomong-ngomong. Iya. Iya. Kalian ngobrol. Iya. Baik lah. Gak ditonton bro. Boleh sih. Paling cuma nonton yang awal sama akhir, tengahnya enggak. Sebenarnya nggak boleh sih. Kami ngobrol-ngobrol aja. Login, register.
Enggak. Fine. Sana. Gak diajak. Makanya, itu kan ya sini. Berdua. Gak diajak. Gimana? Bukan lagi ngambek ya. Kan malah. Kayak ini Nah, kan. karena Bisa login ya? ini dia login, jadi headernya gak dipisah. Ya, terus loginnya ini pakai label the username. Label username. Terus login. Nah, ini adalah halaman login. Halaman login. Di sini ada H3. Login. Terus ada inputnya. Input type text. Name-nya username. Username. Ya, username. Terus di username ada password. Password. Terus ada login tombol button login button login button type-nya itu submit. Oh ya, jangan lupa formnya. Form. Di form ini ada action sama ya, jangan lupa CSRF-nya juga. Terus metodenya post. Ini lebih unik yang ini. Tunjukin gitu ya. Seharusnya kemarin saya nggak kasih. Itu kelas 9. Kelas 8. Apa sih? Gak jelas kalian semua. Gak tahu apa. Bahas kamu. Jadi ini artinya James Love Hendrik. kelas ini. Mungkin saya Hendrik. Ini, Kan saya nggak suka. ini tidak. Itu register. Terus kalau kamu mau nanya dia, itu dibiarin. Register. Harganya Oh ya, belum buat rootnya.
function login. Itu halaman login. Login. Kita langsung return view. Return view. Return view. Return view. Terus di row-nya tunggu, saya gak sabar baru kita copy paste. Ini tuh login. Login. Nah, ini kita copy aja. Nah, jadi ini itu kita jangan lupa use bukan http enggak ingat sesuatu. Controllers control. Jadi ini tuh importin ini. Terus. Nah, di ini itu nanti juga models. Kita coba dulu login. Oh. Memang ada login. Show login. Perasaan gak ada show login. Load. Login. Nah, terus kita buat lagi itu register. Halo, register.
login. Ini login, ini register. Terus ada postnya, post login, aksi login, aksi login. Terus di controller kita buat bagi yang menemukan dompet boleh diserahkan ke Bapak ya. Nah, ini aksi loginnya. Jadi ada username, request input username, password dikasih input password. Terus ini tuh buat variabel baru, isinya itu dia menampung models. Ini tadi kita udah panggil models. Terus ini buat variabel baru, dia menampung check data user. User ini yang dari table bagian nama user, yaitu username. Nah, cek data ini ambil dari model. Ini cek data, dia ada 2 parameter. Berarti di sini juga harus ada 2 parameter. Gitu. Ini pakai hashtag. Hashtag ini dia mengecek apakah password ini berbentuk hash. Terus session ada ID, dia mengambil yang ini variable pump, terus ada ID nama user level. Kemudian nanti ke halaman dashboard. Terus kalau salah passwordnya, dia bakal ke halaman login lagi ya. Oke. Nah, terus jadi ada baru function register. Register. View register. Tadi di sini udah buat register. Nah, ini dia. Soalnya di register gak ada apa-apa. Saya rencananya kalau sudah nanti saya suruh EM ya mesti ada. Kan Bapak yang penting ada CRUD-nya. Jadi ini nggak terus. Paling nanti bagian view aja kan. Ayo. Register. Saya selalu lihat dari kartun dari kecil dulu besar. Login. Login.
Register boleh kopi nggak ya? Aku tutup kameranya. Kan Iya. apa sih? Iya, ada. Kopi. Aku tutupin kameranya. Layarnya tuh loh. Tutup layarnya coba. HTML. Oke, ini dia halaman. Maksudnya biar nggak terlalu kayak kopi. Oh, kalian nanti kalau soalnya cantik. Harus gitu ya. Ternyata Jovian kayak gitu. Mengalihkan perhatian. Nanti bagian mana stop aja dulu. Izin dulu ke Pak. Ada jamnya. Mau izin? Boleh lah. Bikin di sini kan? Iya. Oh iya. Gua izin. Enggak sih. Udah. Kalau bikin di sini ya. Oh. Oke. Lanjut ya. Jadi ini itu ada label lagi. Password. Mana? Password. Oke, saya akan melanjutkan sampai ini kan login. Ini lagi record. Ya. Jangan-jangan oh salah.
Iya. Kamu jelasinnya mau berapa menit? Saya sih minimal 1 jam. Biar bapak bisa kerja. banget ya. Tekniknya berjalan. Ya, kita duduk di sini. Oh ya. Kalau di warung kopi mungkin sampai. Ini kalau orang yang di belakangnya sih ngapain? Oke, jadi kita Oke, jadi kita buat new file yang namanya dashboard benar, dashboard bukan header karyawan. Karyawan.blade.php. Ini delete aja. Terus ada transaksi terus hal form karyawan.blade.php. Terus ada hal form transaksi.blade.php. Luis, kalian nggak keluar jalan? Iya. Terus hal user.blade.php. Terus ada
uh, view pembeli beranjak. Oke. Ada view pembeli PHP, terus ada update.php, terus ada update.php, terus ada for barang update.php, terus ada berapa itu? Oh, how detail PHP. Itu berapa? Gambar mana? Apa lagi? Oke, jadi itu adalah semua halamannya. Terus kita buat controllernya aja dulu. Oke, jadi kita bakal use eliminate support packet db, terus eliminate support packet hash. Nah, hash ini dia untuk agar waktu kita login itu dia susah kebaca. Misalnya kita buat passwordnya 1234. Nah, nanti di database-nya itu dia bakal membuat kode agar tidak ada yang tahu isi passwordnya. Nah, kemudian kita cek ya. Kalau misalnya pulang bareng aja nggak ya? Pulang bareng. Best table view.
Kita pakai database terus nah sudah jadi deh misalnya 1 kalau kita register dulu username-nya 4 usernya 4 alamatnya 4 misalnya Oke, jadi kita belum buat yang register di sini. Lalu browser register. Oke, kita lanjut saja. Boleh nih. There's public function exist. Terus value-nya pilih request terus panggil request validate karena kamu besok gak bisa Kita ke sini lagi. terserah yang penting rekam Apa saja lah gila. aja. Jadi ini itu jadi ini itu nama user. Kan ini kita mau buat yang register, dia ada parameter request. Nah, jadi dia itu memvalidasi apakah nama user ini dia berbentuk string, terus kepanjangannya maksimumnya 255, terus harus unik, nggak boleh sama. Nah, kemudian ini itu mewajibkan untuk diisi. Sama password, dia wajib isi minimal 3 kata atau huruf, 3 huruf. Nah, terus kalau alamat dia berbentuk string, nomor teleponnya string juga, terus emailnya email. Oke. Nah, terus ini ada ID, string, ID, user. Oke, jadi ini kan string ID user, dia mengambil dari database. Ini kita udah ambil seperti import gitu. Ya, pakai database, terus mengambil tabel user, dia insert, mengambil ID dari nama user, dia kan merequest nama usernya. Terus passwordnya itu waktu dia register dia langsung ke hash terus ID level waktu dia register dia mendapatkan ID level 3 yaitu sebagai pembeli. Oke, yang pertama itu owner, yang kedua itu karyawan, yang ketiga itu yang pembeli. Nah, ini itu waktunya. Oke. Kemudian ini mengambil database tabel pembeli, dia input ID user,
Nah, mengapa ID user ini sama dengan ID user ini? Karena dia sama gitu ya. Ini dia input ID user yang ini. Terus nama pembeli. Nama pembeli ini kenapa request nama user? Karena dia apa waktu register itu dia kan ada tabel user sama pembeli. Nah, dia namanya sama. Contohnya ini. Nah, misalnya ini kan database-nya di user. Nah, di user ini ada nama user 1, 2, 3. Nah, ini ID usernya 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini kan pembeli. Nah, jadi ID usernya ini sesuai yang ada di user. Terus ID pembeli ini ya sesuai. Terus nama pembelinya 1, 2, 3. Dia langsung ke input kedua-duanya. Nah, terus selanjutnya ini selanjutnya ini jika sudah selesai dia register, dia tekan submit, dia bakal ke halaman login ini. Oke, kemudian kita bakal buat dashboard. Nah, dashboard ini dia tidak ada parameter karena hanya menunjukkan halaman. Ini kan karena kita pakai header, menu sama footer, jadi kita pakainya eco view. Nggak apa-apa sih setelah kita sama itu Header Kameranya tuh menu dashboard footer. Terus ini adalah untuk reset passwordnya, public function user. Kamu max jam berapa? yang penting mobil nggak baret aman. Dashboard. Kita pakai EcoView header, terus EcoView menu, EcoView dashboard. Dashboard. Dashboard ini dapat dari sini view dashboard. Nah, kemudian ini adalah untuk reset password. Ini seharusnya kalau dashboard juga pakai if session. If session ini dia ketika user yang sudah login. User yang tidak login tidak bisa langsung ke dashboard ini. Nah, terus user
Boleh kirim nggak? Soalnya tadi ada yang salah. Nah, terus ini kan user reserve password. Ini seperti tadi kita ambil model, terus ini table show tampil user, equal field header, terus ini memanggil ini biar dia tampil tabel usernya itu. Nah, ini kenapa dipanggil ke sini biar nanti di usernya, view usernya ini kita kepanggil yang table show ini. Terus ini reset password. Reset password ini di mana ID user dia sama dengan parameter ID, dia mengambil ID, kemudian dia mengecek data di mana user sama dengan ID. Nah, kalau dia tekan reset password, dia bakal hash make passwordnya itu 12345 karena dia mereset password. Terus dia mengupdate data passwordnya itu jadi 12345 tetapi pakai hash. Kemudian dia bakal ke halaman user. Oke, kemudian di karyawan Nah, kemudian di karyawan, ini kan if session ini seperti tadi. Ini dia pakai join ya, di mana karyawan bagian ID jabatan, dia menjoin jabatan di ID jabatan. Nah, ini seperti tadi, dia menjoin tabel, terus dipanggil on-nya, terus juga equal field. Kalau salah, dia bakal error. Nah, ini juga sama, dia menampil tabel jabatan header view di mana jabatan itu sama dengan jabatan. Nah, kalau salah atau apa gitu, dia langsung menampilkan error. Terus ini juga sama, dia memvalidasi, terus udah memvalidasi, dia ambil tabel user seperti tadi. Ini kan tambah karyawan, kalau karyawan itu ID levelnya 2, jadi nanti waktu dia tambah, dia langsung membuat bahwa ID levelnya itu 2. Terus dia menginsert semua seperti tadi, kemudian bakal ke halaman karyawan lagi. Kemudian di public ini ada parameter ID karyawan, dia mengecek data. Ini kan model kosong. Terus worker cek data bahwa ID karyawan itu sama dengan ID karyawan. Terus dia memakai bahwa ID di tabel user, dia mengecek apakah ID user ini sama dengan yang ini worker ID user. Terus dia jabat ini jabatan ya. Nah, dia tampil tabel jabatan. Terus equal view header seperti tadi, worker, terus equal view footer, terus ini return redirect error kalau misalnya terus ini mengupdate dia mengambil model kosong. Terus ini ID karyawan itu sama dengan parameter ID. Terus dia mengecek data karyawan di mana, terus where user di mana, ini mengambil data yang lama di mana data user ini nama user sama dengan input nama user, terus mengupdate data di mana nama user ini data user ini yang baru itu tadi. Terus data karyawan ini dia menginput nama user, alamat, jabatan, nomor email ya, terus diupdate.
ini kan update karyawan ya. Nah, kemudian dia return di direct ke halaman karyawan lagi jika sukses. Terus dia menghapus karyawan. Ini hapus karyawan ini sangat gampang, dia tinggal model baru terus cek data di mana dia mengambil ID karyawan. Terus jika karyawan ini dia kalau misalnya di karyawan ini kan dia mengambil ID, terus dia juga ada di karyawan ini juga ada ID user, jadi nanti dia sama-sama kehapus. Nah, udah itu dia akan kembali ke halaman karyawan lagi. Terus di halaman barang di mana dia seperti tadi yang bermodel yang kosong, terus ada variabel menampung model kosong, terus variabel lagi menampung tabel barang ini, dia menampil tabel barang, terus ini kan menampilkan barang, terus ini create barang, nggak bisa. Terus ini create barang, ini juga menampilkan halaman barang, halaman form barang. Terus ini dia mengambil terus ini data di mana dia merequest kode barang, nama barang, jadi request harga, stok, tanggal. Nah, karena harga sama stok ini berbentuk angka, berarti dia pakai integer. Terus dia mengisi data dari data barang, dari tabel barang, terus dia bakal ke halaman barang lagi. Terus edit barang ini dia menampung ini model, terus cek data seperti tadi, eco-view. Nah, terus update barang dia juga seperti tadi mengambil kode barang, nama barang, jenis, harga, stok, tanggal. Terus dia di mana ID barang ini sama dengan ID barang. Dia mengupdate sesuai dengan ID di tabel barang. Kemudian isi yang mendata yang ini. Terus dia bakal return di direct bakal ke halaman barang. Terus dia menghapus. Dia ini mengambil ID barang, kemudian dihapus barang, bakal ke halaman barang lagi. Nah, kemudian di halaman transaksi, dia bakal, ini kan dia menjoin, ada tiga tabel. Nah, transaksi dia join ID karyawan, dia ada relasinya, dari join, kemudian transaksi itu sama dengan ID transaksi. Dia transaksi itu mengambil ID transaksi ambil total harga, transaksi ambil tanggal transaksi, karyawan ambil nama karyawan, pembeli ambil nama pembeli. Nah, transaksi di mana transaksi list ini dia ada fungsi di mana nama pelaku jika dia antara salah satu ya, kalau salah satu atau enggak, jika tidak ada dia bakal nol. Nah, ini menghitung detail transaksinya, kemudian kemudian dia eco-view halaman transaksi. Nah, kemudian di transaksi dia juga join seperti tadi, mengambil dia sama. Nah, ini sama aja ya di transaksi, cuman dia mencetak. Terus ini view pembeli ini dia seperti tadi, kemudian dia menginput tanggal, terus tanggal dipilih. Nah, dia memilih tanggalnya, kemudian select tabel barang, tanggal, dia dari yang terkecil ke terbesar. Terus dia view pembeli. Kemudian ini data transaksi. Dia ini join juga seperti tadi, pandai-pandai ya. Nih contohnya. Terus dia eco-view halaman detail. Ini tambah keranjang. Dia memvalidasi apakah ID barang ini, terus jumlahnya berapa, terus di mana ID barang. Jadi ID ini sangat penting untuk biar, karena ID ini bersifat primary key, tidak ada yang boleh sama. Kemudian ya gitu.
Terus keranjang sisi keranjang for each, di mana dia ambil barang, request barang. Terus keranjang ini dia menjumlahkan harganya. Terus keranjang ini juga dia mengambil ID barang sama barang harga jumlah. Kemudian dia ke sesi keranjang return back. Return back ini ke halaman keranjang. Terus ini lihat keranjang. Waktu kita lihat keranjang ini, kita langsung ke keranjang session keranjang. Terus dia bakal menampilkan view keranjang. Terus ini hapus keranjang seperti tadi, dia sama saja, dia upset ID, ya, mengurangi ID-nya, terus add value sesi keranjang return, terus proses transaksi juga ini ambil keranjang, terus ID transaksi dari tabel transaksi, terus total harga ini ditambah-tambah, ini totalnya sama dengan 0, terus nanti ditambah-tambah dikali, terus dijumlah. Nah, ini totalnya. Terus debatable sama saja seperti tadi, terus dia update, terus dia melupakan keranjang. Terus return di direct, dia bakal ke halaman transaksi. Terus ini check out gimana totalnya juga sama kayak tadi, insert. Nah, terus debatable model, nah ini sama saja ya. Terus ini juga di join saja. Nah, di halaman pembayaran di join saja, terus mengambil ID-nya juga. Terus gimana transaksi ini pertama, terus return di direct ke keranjang. Ini jika error ya. Nah, terus ini pembayaran, ambil transaksi utama. Nah, equal view. Nah, ini bukannya. Terus ini itunya. Terus ini modelnya dia mengambil seperti tadi, jika hapus data dia selalu mengambil ID. Oke, ini laporannya tinggal di join. Ini cetak detail. Oke, ini cetak detail karena kita CRD, jadi kita gak usah jelasin. Nah, jadi ini tinggal di copy paste view-nya. Wait. Ini harus pakai jalan. Dijalanin dong. Di jalan. Kan kamu punya udah bisa jalan, saya pula. Oke, tadi salah deh kita. Harusnya bikin ini dulu deh. Bisa. Tapi dia aku kasih pilihan kerasa. Bikin yang susah dulu ya. Dia yang gampang aja dulu. Yang gampang aja 30 menit. 1 jam, 2 jam. Tapi kan mending lah. Ya gitu. Oh. Enggak kok, ini tinggal copy paste. Tapi jujur tadi aku capek ya. Kamu kira saya gak capek? Kamu gak ada ngapa-ngapain loh. Capek eskul. Jam. Wih, Ricardo bayar. Iya, Ricardo bayar. Bos besar dia. Dia tuh bos besar. Tidak ada. Ada. Nah, ini tuh halaman free. Terus ini itu dashboard. Ini itu dashboardnya. Kenapa nggak pakai uang besar ya, biar uang kecilnya bisa dibagi-bagi. Emang belum bayar?
Kalau udah bayar kita off lah. Kan nggak apa-apa dulu bentar, Nggak apa-apa. nanti dikirain ngapain di sini. Halaman detail. Kita yang kesini di sini. Terus halaman formal. Terus halaman Emang kalau kesana biasa emang keluar mau kesini lagi. Pernah. besar. Bener kan Jok pakai uang besar. Emang kalau besok mau nggak? Kalau besok misalnya dia saya emang kamu nggak? Oke. Nah, ini saya sudah pakai bootstrap ya. Bagus. Kalau misalnya udah bayar, kita Oh, roadnya belum. Ini ini sudah saya copy paste. Bentar, mending saya use tapi kita bayar bayar apa? Bener. jadi ini adalah contoh halaman loginnya. Misalnya tadi kita tidak punya akun kan, jadi kita register 5, passwordnya 5, alamatnya 5, teleponnya, terus emailnya daftar. Nah, ini sudah terdaftar. 5, passwordnya 5, login. Nah, ini halaman pembelinya. Ini barangnya. Oke, itu nanti ya. Terus ini kita misalnya ini kan multi login namanya. Ini ke halaman owner. Terus ini ada karyawannya, nanti tinggal tambah
terus kembali usernya ini reset password misalnya jadi 12345, terus ini transaksinya nanti bisa transaksi tapi kita belum sampai situ. Nah, terus ini laporannya. Nah, oke, jadi sekian dari video saya.